Bagaimana calon Presiden Prabowo Subianto menyiapkan diri untuk debat soal politik luar negeri dan ketahanan nasional? Mengapa Prabowo memilih meneruskan kebijakan politik luar negeri SBY? Ikuti perbincangan saya dengan Maijen Purnawirawan Sudrajat, anggota tim debat Prabowo Subianto yang juga mantan Dubes RI di Tiongkok. Pak Derajat, debat Capres ketiga kemarin, apakah tim Pak Prabowo Hatta itu cukup puas dengan performance Pak Prabowo? Kita mengatakan cukup puas. Cukup puas, tapi tidak puas sekali. Karena saya katakan cukup seimbang. Dan kalau saya mengatakan pakai skor misalnya Prabowo menang, itu tidak baik karena subjektif kan. Tapi yang jelas kita serahkan kepada masyarakat. Ya, Pak Derajat, secara umum tapi ekspektasi publik mengenai debat ketiga itu ini pasti sudah makanannya Pak Prabowo begitu kan, dan orang ekspektasi agak rendah terhadap Joko Widodo begitu. Tapi seperti Pak Derajat katakan tadi, relatif imbang terjadi perdebatan di Capres ketiga itu, kenapa Pak? Relatif imbang itu kalau saya lihat adalah imbang dalam konteks dua-duanya bisa berbicara. Masalah substantif itu beda orang melihatnya. Kalau saya melihat, memang saya Prabowo banyak menyentuh elemen-elemen yang dasar. Bahwa dia menyentuh politik luar negeri sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yaitu adalah politik luar negeri itu diabdikan kepada kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasionalnya menurut Prabowo dalam term 5 tahun yang akan datang adalah kesejahteraan. Jadi setiap usaha-usaha politik luar negeri itu diarahkan untuk kesejahteraan. Apa artinya? Berarti membangun kesejahteraan, berarti membangun ekonomi, membangun investasi. Nah, dari situlah platformnya Pak Prabowo. Nah, kalau saya lihat dari Pak Jokowi, walaupun beliau juga menyentuh masalah kesejahteraan, tetapi beliau tidak banyak menyentuh yang mendasar. Bagaimana platform itu? Dia tahu betul masalah-masalah bahwa politik luar negeri itu juga menyentuh masalah kedaulatan gitu. Tapi tidak clear message-nya bahwa politik luar negeri itu memang diabdikan, didedikasikan untuk kepentingan dalam negeri. Jadi sekarang kalau misalnya kepentingan dalam negerinya adalah membangun kesejahteraan, maka setiap usaha politik luar negeri kita, satu adalah untuk membangunkan kesejahteraan, yaitu melalui politik luar negeri yang lebih menitik beratan kepada perdagangan, ekonomi, bisnis, investasi, turisme gitu ya. Tidak lagi seperti politik zaman dulu. Zaman dulu kan ada perang dingin, ikut barat atau ikut timur gitu. Sekarang tidak. Sekarang bagaimana politik luar negeri kita mencari investasi untuk bisa meningkatkan ekonomi Indonesia setinggi-tingginya. Iya, politik luar negeri itu Pak Prabowo kan sempat menyinggung beberapa kali itu zero enemies dan thousand friends begitu Pak. Yang kemudian dikritisi oleh sejumlah kalangan bahwa itu menunjukkan sikap politik yang tidak jelas begitu Pak. Karena tidak mungkin. Begini, Pak Prabowo tidak mengatakan thousand enemies, zero friends. Thousand friends, zero enemy. Beliau mengatakan thousand friends is not enough, one enemy is too many. Berarti mengatakan kita harus, intinya adalah kita merangkul banyak teman, gitu? Bukan zero enemy. Dia bilang one enemy is too many, gitu kan? Bukan berarti zero enemy, itu beda. Berarti dia bukan tidak mungkin bahwa kita ada musuh, tidak mungkin kita tidak bersengketa atau konflik, itu pasti ada. Tetapi kita tekan sedikit mungkin gitu, karena one enemy is too many gitu kan. Tetapi intinya adalah bahwa politik luar negeri kita itu adalah persahabatan. Nah, dengan persahabatan itulah kita bisa membangun ekonomi. Larinya ke situ. Ya, Pak Derajat, tapi kelihatannya memang ada kemiripan visi antara kubu Prabowo Hatta dan Jokowi JK ini mengenai politik luar negeri bebas aktif ya? Kalau bebas aktifnya ya, karena itu kan berdasarkan undang-undang. Itu sudah visi misi kedua kubu ini harus dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Pancasila. Karena itu kita platform visinya Undang-Undang Dasar bebas aktif ya. Siapapun presidennya sampai yang akan datang itu bebas aktif. Tetapi cara memandang Laut Cina Selatan, kalau saya lihat kemarin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi agak berbeda. Pak Jokowi tidak melihat bahwa Laut Cina Selatan itu adalah suatu hal yang serius. Suatu hal yang memang betul-betul harus menjadi perhatian kita. Dia bilang ya kita lihat saja nanti kalau kira-kira menguntungkan kita, ya kalau kita nanti kecebur yang gimana gitu. Jadi beliau
tidak menunjukkan bahwa Laut China Selatan itu begitu adalah suatu situasi yang strategis di depan mata kita, karena kalau terjadi konflik di situ akan mengakibatkan yang cukup buruk untuk kita. Bukan hanya untuk kita tetapi dunia juga. Jadi bagi kita adalah Laut China Selatan adalah isu yang harus kita address. Apa kritik Anda untuk Jokowi terhadap program-program atau misi dalam debat ketiga kemarin? Apa yang menurut Pak Derajat tidak cukup realistis? Kalau saya boleh mengkritisi Pak Jokowi dalam konteks pertahanan misalnya, beliau menyentuh hal-hal yang sangat teknis yang sebetulnya beliau sendiri tidak menguasai. Seperti masalah komparasi antara Panzer Hanwha dengan Leopard, membicarakan bahwa membeli Leopard itu tidak benar karena jembatan di Indonesia hanya mampu di bawah 62 ton saja. Itu adalah sangat teknis. Beliau banyak berbicara masalah teknis yang sebetulnya beliau saya lihat kurang dalam. Seperti beliau mengusulkan masalah drone. Drone itulah unmanned aircraft vehicle, adalah pesawat tanpa awak. Dan itu kategorinya dari yang kecil kayak mainan sampai besar. Untuk Indonesia yang kelas mana? Nah, drone itu sendiri kan di dunia masih baru Amerika yang mulai, itu pun masih belum penuh. Amerika pun masih dalam pembangunan. Tapi artinya drone itu sendiri memang dibutuhkan untuk ke depan? Iya, tetapi dalam kapasitas kita dalam 5 tahun yang akan datang, saya tidak melihat itu ada kepentingannya dan ada kemampuannya. Karena teknologi drone itu juga adalah teknologi yang paling canggih yang sekarang pun masih dalam uji coba. Amerika Serikat sendiri sedang membangun, belum selesai, 110 station, bukan drone-nya. Drone-nya itu, pesawatnya dia memerlukan 10.000 untuk Amerika Serikat. Dan sekarang, dari tahun 2011, dari semua percobaan itu sudah 400 pesawat jatuh. Jadi kalau menurut saya, untuk visi seorang presiden, itu sebaiknya lebih kepada yang sifatnya strategis. Karena yang lebih operasional dan teknis itu ada di kementerian, ada di TNI, ada di pusat-pusat laboratorium. Jadi saya kira itu yang mungkin harus kita titipkan, bahwa sebagai seorang presiden itu lebih lihat kepada masalah-masalah yang lebih sifatnya strategis. Baik, Pak Derajat, terima kasih telah berbincang bersama kami di Let's Vote. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menyegarkan dan memberikan suatu penjelasan yang baik kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Ya, demikian pemirsa, Maijen Purnawirawan Sudrajat, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Hatta. Saya Rika Amrung untuk Let's Vote.